warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Aisyah dengan NIM 1122114113. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari anggaran piutang beserta tujuannya. Anggaran piutang di sini adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Tujuan dari anggaran piutang ini adalah untuk membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola arus kas dengan lebih efektif. Dengan memiliki perkiraan yang akurat tentang piutang yang akan diterima, perusahaan dapat mengatur kebijakan kreditnya, mengendalikan risiko kredit, dan membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan alokasi sumber daya keuangan. Perkenalkan, nama saya Indah Wulan Tias dengan NIM 11221029. Di sini saya akan menjelaskan manfaat anggaran piutang. Anggaran piutang memiliki beberapa manfaat penting bagi sebuah perusahaan. Antara lain, yang pertama, meningkatkan omset penjualan. Jadi dengan mengatur dan mengelola piutang dengan baik, perusahaan dapat memperluas kemampuan untuk memberikan kredit kepada pelanggan. Jadi ini itu dapat mendorong peningkatan omset penjualan karena memungkinkan lebih banyak pelanggan untuk membeli barang atau jasa perusahaannya. Yang kedua, ada meningkatkan keuntungan. Jadi di sini dengan memperluas kemampuan memberikan kredit, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan mereka pada jenis kredit tertentu. Jadi ini untuk dapat mendorong atau dapat membantu dalam mengelola arus kas perusahaan dengan lebih efektif. Yang ketiga, mempererat hubungan dagang, yaitu mengelola piutang dengan baik dapat memperkuat hubungan dagang antara perusahaan dan pelanggannya. Jadi ketika perusahaan memberikan kredit yang tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai kepada pelanggan, hal ini itu dapat meningkatkan kepercayaan, hubungan jangka panjang dan di antara keduanya. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memiliki anggaran piutang yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan dan meminimalkan risiko piutang macet. Hal ini dapat mengurangi biaya pengelolaan piutang dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Perkenalkan, saya Novia Karmadi dari kelas B2 Manajemen dan mata kuliah penganggaran. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan kegunaan anggaran piutang. Yang pertama ada piutang wesel, piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Yang kedua, piutang usaha, yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Yang ketiga, piutang dagang berbeda dengan piutang usaha. Hanya saja perbedaannya pada jenis perusahaannya. Piutang ini terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia dari kelas MK2B2. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Jadi yang pertama itu ada volume barang yang akan dijual. Dari volume barang yang akan dijual, semakin tinggi volume penjualan itu, semakin besar pula piutang yang akan tercatat. Terus yang kedua itu ada standar kredit atau kebijakan kredit. Jadi pada saat ini atau sekarang ini tuh banyak banget pelanggan yang lebih condong ke membayar kredit dibandingkan tunai. Terus yang ketiga ini ada jangka waktu kredit atau persyaratan pembayaran. Jadi kalau misalkan di jangka waktu itu semakin panjang pembayaran, semakin panjang pembayaran, semakin lama pula waktu yang akan diberikan kepada pelanggan dan akan meningkatkan juga piutang yang akan dibayarkan oleh pelanggan tersebut. Terus ada pemberian potongan harga, ini lebih condong ke diskon ya. Kalau diskon itu kebijakannya pembayaran yang lebih awal dapat mempengaruhi percepatan pembayaran piutang. Terus ada perluasan kredit pula, di sini ada tingkat bunga. Jadi tingkat bunga yang dikenakan pada piutang juga dapat mempengaruhi besarnya piutang yang terjadi. Terus yang terakhir itu ada kebijakan penagihan piutang. Kebijakan penagihan piutang ini lebih ke proses penagihannya ya. Proses penagihannya itu, jika proses penagihannya efektif dan efisien, dapat meningkatkan jumlah piutang yang tertunggang.
Oke, nextnya itu di sini ada biaya atau beban yang timbul. Yang pertama itu ada biaya modal. Biasanya kalau biaya modal itu lebih merujuk kepada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang digunakan yang digunakan yang akan digunakan dalam operasional bisnis. Contohnya itu termasuk untuk memberikan kredit kepada pelanggan. Contohnya ada bunga pinjaman, terus ada biaya ekuitas, terus ada biaya peluang, itu masuknya ke biaya modal. Ada pula biaya piutang. Biaya piutang itu biaya yang terkait langsung dengan pengelolaan atau penagihan piutang dari pelanggan. Contohnya itu ada beban pengisian piutang tak tagih, terus ada biaya penagihan, lalu ada biaya diskon biaya diskon penjualan. Terus di sini nextnya tuh paling terakhir adalah biaya administrasi piutang. Jadi biaya administrasi piutang ini biasanya biaya yang mencakup semua biaya yang terkait dengan operasional pengelolaan piutang, termasuk gaji, tunjangan, terus juga biaya pelatihan. Kalau ada biaya perangkat lunak biaya dengan biaya administrasi itu dibebankan itu biaya administrasi piutang. Segitu aja penjelasannya dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran piutang. Di mana penyusunan anggaran piutang usaha merupakan tanggung jawab divisi kredit. Divisi kredit dalam penyusunan anggaran piutang harus bekerja sama dengan divisi penjualan. Divisi penjualan biasanya di bawah manajer pemasaran, sedangkan divisi kredit biasanya di bawah manajer keuangan. Penyusunan anggaran piutang dalam bahasa properti berupa anggaran piutang usaha. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan. Halo, saya Anandarisma Ramadhani dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan anggaran piutang. Nah, untuk yang pertama, kita harus menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan besarnya jumlah penjualan kredit dalam suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, untuk yang kedua, kita harus menentukan BTIPS atau besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Nah, untuk yang ketiga, kita harus mengidentifikasi besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Untuk yang keempat, kita harus memperhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Dan untuk yang terakhir, kita harus menyusun ke dalam tabel yang sistematis. Oke, terima kasih.